Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita berada di depan makam kuburan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam Masjid Nabawi, kota Madinah Al-Munawwarah. Berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabat utama beliau adalah satu amalan yang paling utama yang harus kita lakukan ketika kita datang ke kota Madinah, baik ketika kita menunaikan ibadah haji maupun ketika kita menunaikan ibadah umrah. Di seputar pelaksanaan ziarah kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu hadis dari Nabi kita yang menyatakan bahwa orang yang berziarah kepadanya ketika dia sudah meninggal dunia, maka itu sama artinya dengan dia datang dan berziarah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Subhanallah, ini luar biasa. Maka tinggal bagi kita bagaimana kita mengkondisikan hati kita, keyakinan kita, batin kita, bahwa kita datang ke kota Madinah lalu berziarah kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita datang dan berziarah kepadanya ketika Nabi kita masih hidup dahulu, ketika di tengah-tengah para sahabat-sahabat dan keluarga-keluarga beliau. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah kuburan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada satu lubang, dan ini bisa, kalau kita dapat mengintip melihat ke dalam, maka kita akan bisa melihat keadaan di dalam kuburan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini ada tulisan bahwa disinilah tempat menyampaikan salam kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tulisan di sebuah ukiran yang berwarna hijau ini menunjukkan bahwa disinilah tempat kita menyampaikan salam kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ini juga ada lubang yang kedua. Ini tempat kita bisa melihat, mengintip ke dalam kuburan khalifah yang pertama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu juga ini ada lubang yang ketiga. Ini tempat kita bisa melihat dan mengintip ke dalam tempat dikuburkannya khalifah yang kedua, Umar ibn al-Khattab. Ini juga ada tulisan sama dengan yang tadi. Di sini ada tulisan, disinilah tempat menyampaikan salam kepada Abu Bakar Siddiq. Dan ini juga ada tulisan, disinilah tempat menyampaikan salam kepada sahabat Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Nah, ketika kita berziarah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, tentu kita akan menghadapkan diri kepada kuburan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu artinya kita membelakangi kiblat, karena kiblat itu arahnya di sana. Kalau kita menghadap kuburan, berarti kita membelakangi kiblat. Kalau kita menghadap kiblat, berarti kita membelakangi kuburan atau makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nah, ketika kita menyampaikan salam, posisi adab kita adalah menghadap kepada kuburan dengan membelakangi kiblat. Disitulah kita menyampaikan salam itu. Salam yang diajarkan kepada kita, yang kita sampaikan ketika itu adalah ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Ucapkan itu. Ucapkan dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa memuliakan dan mengagungkan. Ucapkan itu dengan penuh rasa kerinduan yang mendalam kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang kalau sudah mengucapkan salam itu di hadapan kuburan dan makam Nabi kita, itu hampir semuanya selalu kita lihat mereka menangis karena rindu yang luar biasa kepada Nabi kita tersebut. Ada mereka yang sampai kadang tidak bisa membendung air matanya. Ada mereka yang kadang kita dengar sampai terseduh sedan menahan tangisnya yang tidak ingin keluar suaranya didengar oleh orang lain.
tapi semua mereka menangis dengan penuh rasa kerinduan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapkan itu tadi, Assalamu alayka ya Rasulullah, itu yang pertama. Kemudian ada ucapan yang lain, boleh juga diucapkan, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Kemudian ada ucapan yang ketiga juga boleh diucapkan, Assalamu alayka ya Habiballah. Boleh juga mengucapkan kalimat lain seperti Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berarti ada 4 macam paling tidak. Nah, ucapkan ini masing-masing satu kalimat ini sebanyak 70 kali. Usahakan kita dapat menyampaikannya 70 kali. Mau Assalamu alayka ya Rasulullah itu 70 kali boleh. Atau boleh juga ditambah dengan Assalamu alayka ya Nabi Allah, yang penting jumlahnya 70. Atau mengucapkan yang 2 lagi tadi, itu juga boleh, yang penting jumlahnya minimal 70. Nah, insya Allah kalau itu kita sampaikan dengan penuh rasa kerinduan, dengan penuh rasa kecintaan yang mendalam kepada Nabi kita, maka dalam satu hadis Nabi kita mengatakan, Ma min ahadin yusallimu alayya indal qabri. Kata Nabi kita, siapapun, ya, tidak seorang pun yang menyampaikan salam rindunya kepadaku di dekat kuburku, kata Nabi, jika Allah ridho dengan salamnya itu, maka Allah akan mengembalikan ruhku ke dalam jasadku, kata Nabi. Kalau salam itu mendapatkan ridho dari Allah, maka kata Nabi kita, Allah akan mengembalikan ruhku ke dalam jasadku hatta arudda alaihi salam. Dan Allah pun akan mengizinkan aku, kata Nabi, memperkenankan kepadaku untuk menjawab salam yang diucapkan itu. Subhanallah. Andai saja semua salam kita itu mendapat ridho dari Allah, maka semua kita yang menyampaikan salam kepadanya itu akan mendapatkan jawaban salam dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena ketika itu Allah kembalikan ruh Nabi kita ke dalam jasadnya. Tentu ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dan menjadi kerinduan bagi kita semua. Maka ucapkan salam itu sekali lagi saya ingatkan dengan penuh kehadiran hati, dengan penuh khusyuk, dengan penuh tawadhu, dengan penuh rasa rindu dan cinta yang mendalam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi kita ucapkan dengan posisi menghadap kepada kuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, membelakangi kiblat. Tapi ingat, ketika menghadap ke kuburan Nabi menyampaikan salam itu, jangan sampai ada kita yang mengangkat tangan seperti orang berdoa. Nanti biasanya itu diusir, ditegur oleh penjaga. Diusir, dimarahi, lalu kita pun tidak bisa lagi melanjutkan salam kita kepada Nabi kita. Kenapa? Karena dipikir mereka kita berdoa kepada kuburan. Pikir mereka kita memintanya kepada kuburan. Maka kalau ada yang juga mau berdoa, selesai mengucapkan salam kepada Nabi kita dengan tidak mengangkat tangan, tapi dengan posisi bisa bersedekap seperti ini, kemudian dengan penuh kerendahan hati menyampaikan salam, barulah kemudian boleh menghadap kiblat dengan membelakangi kuburan Nabi, kemudian mengangkat tangan berdoa kepada Allah agar salam kita disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agar Allah menyampaikan kepadanya bahwa kita umatnya datang berziarah kepadanya dan mengucapkan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah berdoa itu kita lanjutkan ziarah kita kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini tempat mengucapkan salam itu kepada Abu Bakar. Ucapkan salam itu, Assalamu alayka ya Abu Bakar Siddiq, boleh berulang-ulang. Karena kita juga rindu kepada sahabat-sahabat terdekat Nabi ini. Begitu juga nanti kepada Umar bin Khattab. Ucapkan itu dengan penuh rasa kerinduan juga, agar nanti Allah sampaikan kepada mereka. Lalu kalau juga mau berdoa, belakangi kuburannya, menghadaplah ke kiblat, karena mihrab ada di sana, kiblat ada di sana. Mohon kepada Allah agar sifat-sifat yang mulia yang ada pada diri Abu Bakar Siddiq maupun yang ada pada diri Umar bin Khattab, kita mohon kepada Allah sifat-sifat baik itu
Allah karuniakan juga kepada kita sehingga kita memiliki sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang utama tersebut. Nah, selesai menyampaikan salam kepada Umar bin Khattab, maka kita pun akan menuju ke sana. Di situ lebih kurang 20 meter ada satu pintu, namanya pintu Baqi. Ya, berarti mengarah kepada kuburan Baqi. Kurang lebih 300 sampai 400 meter dari pintu itu, maka kita akan ketemu di depan sana ada satu pekuburan yang namanya kuburan Baqi. Di kuburan Baqi itu dikuburkan khalifah yang ketiga Utsman bin Affan. Khalifah yang pertama ini Abu Bakar Siddiq, khalifah yang kedua Umar bin Khattab, kemudian khalifah yang ketiga itu ada di sana di kuburan Baqi. Walaupun di sebelah Umar bin Khattab ada satu lagi lahan pekuburan yang masih kosong. Untuk siapa kuburan yang masih kosong itu, nanti insya Allah di video berikutnya akan kita sampaikan itu, kita bahas di seputar itu. Di kuburan kosong lahan kuburan yang masih kosong itu, kita pun keluar dari pintu Baqi, kemudian kita berziarah ke Baqi. Di sana berziarah kepada Sayyidina Utsman ibnu Affan, dan di sana juga dikuburkan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beserta para sahabat-sahabat utama beliau beserta keluarga-keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kaum muslimin dan muslimat, para ulama-ulama itu ada di kuburan Baqi. Maka berziarah ke kuburan Baqi adalah juga merupakan agenda setiap kita yang datang ke kota Madinah, terutama yang datang ke Masjid Nabawi untuk berziarah kepada mereka. Inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di seputar berziarahnya kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu lakukan seperti yang tadi, setelah kita keluar dari Raudhah, kemudian kita berziarah kepada Nabi kita, menyampaikan salam-salam seperti yang kita sampaikan tadi. Begitu juga kepada para sahabat-sahabat beliau. Kita mohon kepada Allah suatu hari nanti Allah jadikan kita menjadi tamunya. Kita bisa menunaikan ibadah haji, kita bisa menunaikan ibadah umrah, dan kita juga tidak lupa berziarah, berkunjung kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti kita berkunjung kepadanya ketika kita masih hidup. Dan juga kita doakan walaupun orang yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah, semoga mereka juga dapat kesempatan lagi bisa menunaikan ibadah haji atau paling tidak menunaikan ibadah umrah tersebut, dan bisa kembali berziarah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menumpahkan, menyampaikan rasa rindu mereka yang mendalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah ziarah ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita setelah nanti kita pulang sampai akhir hayat kita. Berziarahnya kita kepada Nabi kita itu akan membekas dengan bekas yang sangat mendalam jika bisa dilakukan dengan benar, jika bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.